Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para jemaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita dan memudahkan langkah kaki kita menuju tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan derap langkah kita termasuk dalam bagian dari hadis Nabi Muhammad SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka untuk ngaji ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan mempelajari sunnah Nabi Muhammad SAW, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Karena kita butuh kepada ilmu. Ilmu itu seperti cahaya, seperti lentera yang akan menyinari perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat, semua kita pada hakikatnya adalah orang-orang yang sedang melakukan perjalanan menuju kampung akhirat. Dan yang namanya orang bepergian pasti butuh bekal. Salah satu bekal paling penting adalah bekal ilmu. Kita kalau dalam perjalanan butuh ilmu. Kita harus tahu alamat yang kita tuju. Makanya di sana sini ada petunjuk jalan supaya kita tidak tersesat jalan, supaya kita tidak kebingungan, supaya kita tidak ditipu orang. Ya, maka begitu juga dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh kepada ilmu, ilmu cahaya Al-Quran dan Sunnah yang mengantarkan kita kepada surga. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin wal muslimat, hendaknya bagi kita untuk bersemangat mempelajari ilmu agama, mempelajari sumber agama, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Setiap kita wajib mempelajari agama Islam. Jangan sampai kita sejak kecil Islam, KTP-nya Islam, tapi gak mengenal Islam. Ya, karena Allah menciptakan kita di dunia ini untuk sebuah tujuan yang mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya sekedar untuk makan, bukan hanya sekedar untuk minum, bukan hanya sekedar untuk bersenang-senang, berfoya-foya, tetapi Allah menciptakan kita di dunia ini supaya kita mempersiapkan bekal kita untuk pertemuan di akhirat kelak. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Maka kita tidak boleh bodoh tentang ilmu agama. Kita harus mempelajari Islam. Apa yang perlu kita pelajari? Yang perlu kita pelajari tentang Islam adalah sumbernya. Dan sumber agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Karena hadis-hadis Nabi itu Pak adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah itu berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi beliau berbicara berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya insyaallah taala pada pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya insyaallah ini rutin setiap malam Jumat pada maghrib sampai isya. Nanti kita akan mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ya, yang tertuang di dalam kitab mungil kecil tapi syarat dengan faedah, yaitu Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam, 40 hadis tentang landasan agama Islam ya, atau yang lebih dikenal dengan Arba'in Nawawi ya, karena penulisnya adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Mempelajari hadis-hadis Nabi sangat penting, karena hadis adalah salah satu landasan agama Islam. Dan dengan mempelajari hadis Nabi SAW, kita akan mendapatkan keberkahan doa Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan orang-orang yang mau mempelajari hadis-hadisnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam, nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa addaha kama sami'aha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, semoga Allah mencerahkan wajah orang yang mendengarkan hadisku, kemudian dia memahaminya, kemudian dia menyebarkannya kepada orang lain. Jadi orang-orang yang mempelajari hadis Nabi SAW didoakan oleh Nabi dengan kecerahan wajah. Wajahnya ceria, bahagia, ya, nah, cerah. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, aku tidak pernah melihat seorang ahlul hadis, orang yang mempelajari hadis, kecuali aku lihat di wajahnya ada sinar yang bercahaya. Maksudnya dia nampak orang yang bahagia, ya, murah senyum, dia orang yang ceria. Nah, ini yang kita butuhkan, Pak. Hidup bahagia di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kitab yang akan kita kaji insyaallah setiap malam Jumat ini adalah Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. Ini judul aslinya. Ini judul aslinya. 40 hadis tentang landasan agama Islam. Ya. Saya ulang, judul aslinya kitab yang akan kita kaji itu lumayan agak panjang. Al-Arba'un fi Mabanil Islam wa Qawaidil Ahkam. 40 hadis tentang landasan agama Islam. Hanya mungkin karena kepanjangan akhirnya diringkas sama ya orang-orang, ya udah Arba'in Nawawi. Arba'in 40 hadis yang dikumpulkan oleh penulisnya yang bernama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Buku ini ya sangat penting untuk kita pelajari. Sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah untuk membaca, mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Kenapa? Satu, buku ini ya menghimpun hadis-hadis yang penting sebagai landasan agama Islam. Dia disebut dengan qawaid, ya, kaidah-kaidah, rumus-rumus, pondasi-pondasi Islam. Jadi dipilih, diseleksi, ya, karena kalau mempelajari hadis sebenarnya banyak sekali, ribuan ya. Tapi biasanya orang itu kalau mempelajari yang tebal agak males. Maka para ulama ngasih yang ringkas, ya, insyaallah. Yang kedua, keistimewaan buku ini ditulis oleh ulama yang terkenal, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Beliau ini bermadhab Syafi'i.
ya bermadhab Syafi'i. Dan kita di Indonesia ini ya madhab yang populer adalah madhab Syafi'i. Nah, Imam An-Nawawi termasuk ulama besar dalam madhab Syafi'i yang karya-karyanya diberkahi oleh Allah SWT, banyak dipelajari. Ya, ada kitab Riyadhus Shalihin, mungkin sering kita dengar. Itu karya Imam An-Nawawi juga, Arba'in Nawawi. Ya, ada juga kitab-kitab yang lainnya, Syarah Sahih Muslim dan sebagainya. Yang ketiga, kenapa buku ini penting? Karena bukunya tipis, singkat, kecil, Pak, mungil, bisa dikantongin. Ya, nggak tebel-tebel banget. Hanya berisi 42 hadis. Itu pun kebanyakannya singkat, tidak terlalu panjang. Ya, sehingga sangat mudah bagi kita untuk membacanya, sangat mudah bagi kita untuk menghafalnya. Ini buku ini banyak yang menghafalnya, banyak di pesantren-pesantren banyak yang menghafal kitab ini. Dan Masya Allah, ini termasuk keberkahan penulisnya. Setiap kali ada yang mempelajari, setiap kali ada yang menghafalkan, itu transfer pahala terus mengalir kepada penulisnya, Pak. Walaupun udah meninggal dunia, pahala terus mengalir untuknya. Ini yang namanya au ilmun yuntafa'u bihi. Manusia itu apabila sudah meninggal dunia, terputus amal perbuatannya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga, anak yang mendoakan untuk orang tuanya. Ini ilmu yang bermanfaat, karya-karya yang ditinggalkan oleh para ulama. Yang keempat, kenapa kita penting mempelajari buku ini? Buku ini sangat diperhatikan oleh para ulama. Para ulama sangat-sangat perhatian dengan buku ini. Makanya buku ini termasuk kitab yang berbarokah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti bagaimana perhatian para ulama terhadap buku ini, banyak sekali para ulama yang mensyarah. Mensyarah itu artinya menjelaskan. Gak terhitung berapa jumlah ya kitab-kitab syarah terhadap kitab Arba'in Nawawi. Dan sebuah buku kitab semakin banyak yang menjelaskannya, mengajarkannya, menghafalkannya, itu menunjukkan sebuah keistimewaan buku tersebut. Karena berarti diperhatikan oleh para ulama dan para penuntut ilmu. Dan entah berapa banyak ya pondok, masjid yang menjadikan buku ini sebagai ya acuan, modul, pedoman dalam mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, terutama untuk para pemula dan orang-orang masyarakat awam secara umum. Oleh karenanya, ayyuhal ikhwah, penting bagi kita untuk mempelajari buku ini. Ya, bagi orang yang sudah pernah belajar, ya sebaiknya terus diulang. Bagi yang belum pernah mempelajari buku ini, hendaknya bersemangat dan penasaran. Ya, jadi jangan merasa, wah ini buku kecil, atau saya sudah pernah mempelajarinya. Jangan. Ilmu itu diulang-ulang. Semakin kita terus mengulang-ulang ilmu yang telah kita pelajari, ya semakin mantap. Bahkan banyak para ulama mengatakan, ya lebih baik buku kecil tapi sering kita ulang-ulang, kita mantap memahaminya, daripada kitab besar tapi nggak mantap kita memahaminya. Ya, padahal itu, wah ini sudah pernah ngaji, akhirnya cari kitab yang lain, yang baru, yang lain. Padahal dia nggak ya memahaminya dengan baik. Jadi mending kita fokus pada satu kitab ya yang dasar, yang kecil, tapi kita bisa memahaminya dengan baik dan mengamalkannya. Itu lebih baik, lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.